Baiklah, video record ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Pertama-tama, sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya H. Trinanda Gerhana, NIM atau nomor induk mahasiswa 19104168846, kelas A1 pagi, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak. Mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis atau ALB. Dosen pengampu Pak Adi Mursalin, SEMM. Langsung saja saya akan membacakan perintah yang diberikan Pak Adi di Google Classroom. Tulis nama, NIM, materi, dan dosen. Silahkan membuka buku analisis lingkungan bisnis seperti yang Bapak sampaikan di video Senin lalu. Tonton kembali bagaimana cara memperoleh e-book tersebut di video ringkas bab 1 dan video record hasil ringkasan dan posting linknya di komentar. Jawaban saya, cara memperoleh e-book analisis lingkungan bisnis, penulis Pak Adi Mursalin, SEMM. Buku ini terbit sekitar bulan April mendatang dan dapat dibeli melalui Shopee dengan harga biasa 400 ribuan dengan halaman 789 halaman dan bisa dibeli langsung dari penulis tetapi belum dijilid dengan cukup mentransfer Rp50.000 ke rekening Pak Adi Mursalin, SEMM selaku penulis buku. Boleh beli dan boleh tidak beli. Tapi saya sudah membeli dan mentransfer melalui ketua kelas dan saya sudah memperoleh e-book analisis lingkungan bisnis dari penulis atau Pak Adi Mursalin, SEMM. Ringkasan saya, analisis lingkungan bisnis. Bisnis tidak beroperasi dalam ruang hampa melainkan dalam lingkungan dinamis yang memiliki pengaruh langsung pada cara mereka beroperasi dan apakah mereka akan mencapai tujuan mereka. Lingkungan bisnis eksternal ini terdiri dari banyak organisasi dan kekuatan luar yang dapat kita kelompokkan menjadi 7 sub lingkungan utama seperti diilustrasikan di gambar yang terdapat di e-book. Ekonomi, politik dan hukum, demografis, sosial, kompetitif global, dan teknologi. Masing-masing sektor ini menciptakan serangkaian tantangan dan peluang untuk unik untuk berbisnis. Definisi lingkungan bisnis. Ini adalah kumpulan input tersebut ke organisasi di bawah kendali organisasi atau kelompok kepentingan lain atau dipengaruhi interaksi beberapa kelompok seperti ekonomi, oleh Profesor Payer dan Andreasson. Lingkungan terdiri dari semua pengaruh eksternal dan internal, interaksi kompleks pasar, produksi, dan keuangan. 3 komponen dasar dunia bisnis kita, oleh Bapak J.A. Raja dan Tuan J.C. Dugan. Lingkungan bisnis adalah kumpulan dari semua kondisi peristiwa dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Itu luas dan selalu berubah ketika elemen-elemen yang terpisah berinteraksi. Lingkungan perusahaan tunggal memiliki ruang lingkup yang sempit daripada lingkungan bisnis total. Itu rumit dan terus berubah, oleh Profesor Kate Duffy. Lingkungan eksternal organisasi terdiri dari hal-hal di luar organisasi seperti pelanggan, unit pemerintah, pemasok, perusahaan, keuangan, dan kumpulan tenaga kerja yang relevan dengan operasi organisasi, oleh Profesor Gerald Bell. Bisnis dan lingkungannya. Sebuah bisnis bergantung pada faktor internal dan eksternal tertentu. Faktor-faktor ini diperlukan sebagaimana mestinya badan usaha
badan usaha diharapkan beroperasi di wilayah seperangkat sistem lingkungan tertentu. Faktor-faktor ini umumnya tidak dapat dikendalikan dan di luar kendali perusahaan bisnis. Tetapi kemajuan, kesuksesan, dan kelangsungan hidup sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mereka untuk berhasil beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang tersedia di sekitar bisnis. Lingkungan bisnis yang dinamis. Tidak ada bisnis yang besar atau cukup kuat untuk menciptakan perubahan besar di lingkungan eksternal. Jadi, manajer terutama adalah pengadaptasi terhadap perubahan, bukan agen. Persaingan global pada dasarnya adalah elemen yang tidak dapat dikendalikan lingkungan eksternal. Dan dalam beberapa situasi bagaimanapun perusahaan dapat mempengaruhi peristiwa eksternal melalui strateginya. Pengaruh ekonomi. Kategori ini adalah salah satu pengaruh eksternal terpenting pada bisnis. Full kulturasi. Tingkat aktivitas ekonomi menciptakan siklus bisnis yang mempengaruhi bisnis dan individu dalam banyak hal. Pengaruh politik dan hukum. Iklim politik suatu negara merupakan faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan oleh para manajer dalam melakukan operasi bisnis sehari-hari. Faktor demografi. Faktor demografi merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan dalam lingkungan bisnis dan sangat penting bagi manajer. Demografi adalah studi tentang statistik vital orang, seperti usia, jenis kelamin, ras, dan etnis, serta lokasi. Faktor sosial. Faktor sosial meliputi sikap, nilai, etika, dan gaya hidup kita. Mempengaruhi apa saja, bagaimana, di mana dan kapan orang membeli produk atau layanan. Keseimbangan menjadi mudah di HR Block. Dalam industri yang didorong oleh target waktu dan detail, sulit untuk membayangkan keseimbangan antara pekerja dan kehidupan sehari-hari untuk karyawan penuh waktu dan karyawan musiman. Untungnya tim manajer dan HR Block tidak hanya percaya dalam mempertahankan budaya yang kuat, tetapi juga mencoba menawarkan fleksibilitas kepada lebih dari 70.000 karyawan dan pekerja musiman di 12.000 kantor retail di dunia. Teknologi. Penerapan teknologi dapat merangsang pertumbuhan di bawah kapitalisme atau sistem ekonomi lainnya. Teknologi adalah penerapan keterampilan dan pengaruh sains dan teknik untuk memecahkan masalah produksi dan organisasi. Konsep lingkungan bisnis. Manajer harus memiliki pemahaman dan penghargaan yang mendalam tentang lingkungan dan tempat mereka berorganisasi berfungsi. Lingkungan bisnis adalah kumpulan kondisi, peristiwa, dan pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhinya. Lingkungan bisnis eksternal terdiri dari sektor ekonomi, politik, hukum, demografi, sosial, persaingan global, dan teknologi. Manajer harus memahami bagaimana lingkungan berubah dan dampak dari perubahan tersebut pada bisnis. Ketika aktivitas ekonomi kuat, tingkat pengangguran rendah, dan tingkat pendapatan naik. Lingkungan politik dibentuk oleh jumlah intervensi pemerintah dalam urusan bisnis. Jenis undang-undang yang dikeluarkan untuk mengatur bisnis dalam dan luar negeri, dan stabilitas politik umum, suatu pemerintahan, demografi, atau studi tentang statistik vital orang adalah inti dari banyak keputusan bisnis. Bisnis saat ini harus berusaha dengan prevensi untuk dari generasi yang berbeda,
yang masing-masing membutuhkan produk dan kampanye pemasaran yang menargetkan kelompok etnis yang berbeda. Faktor sosial, sikap, nilai, dan gaya hidup kita mempengaruhi apa, bagaimana, di mana, dan kapan orang membeli produk. Mereka sulit untuk diprediksi, didefinisi, dan diukur karena mereka bisa sangat subjektif. Mereka juga berubah saat orang bergerak melalui tahap kehidupan yang berbeda. Sekian ringkasan dari mata kuliah analisis lingkungan bisnis saya H. Trinanda Gerhana, NIM 19104168846 kelas A1 pagi Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti Pontianak, mengucapkan terima kasih atas penonton video ini dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau pengucapan dalam video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.